قلت استغفروا ربكم إنه كان Tidak boleh bagi siapapun yang melakukan zikir dengan jumlah bilangan atau dengan cara tertentu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Misalnya dengan jumlah bilangan 7 kali, 10 kali, 17 kali, 40, 100, 200, 500, 1000, 2000 atau yang lainnya. Nggak boleh. Karena nggak ada contoh. Dari mana? Dia mengatakan hitungan baca subhanallah 1100 satu kali umpamanya. Dengan duduknya bersila atau duduknya kakinya ditegakkan atau gimana? Dari mana keterangannya? Atau dengan goyang-goyang kepala, baca Allah dengan goyang kepala, dari mana keterangannya? Makanya saya sebutkan di sini. Atau dilakukan dengan cara tertentu seperti berjamaah sambil menangis, sengaja supaya menangis, atau meratap histeris, atau dengan duduk tertentu sambil bergoyang-goyang, atau dengan menggoyangkan kepala dan yang lainnya, atau diiringi dengan lagu musik. Ini semuanya adalah perbuatan bid'ah yang nggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bid'ah ini. Makanya dia meskipun banyak berzikir sampai menangis, nggak membuat dia tambah imannya kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Tidak. Karena apa? Yang dilakukan tidak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan sunnah. Bahkan kalau antum lihat, ini termasuk talbis iblis. Talbis iblis. Al-Imam Ibnu Jauzi punya kitab namanya Talbis Iblis. Artinya pengkaburan iblis, penyesatan iblis. Jadi orang dibuat sepertinya ibadah, pada hakikatnya sudah jauh dari Islam. Jauh. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi, di Muqaddimah saya sebutkan gini. Antum lihat di halaman 11. Halaman 11, halaman 12 di Muqaddimah. Kata Imam Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Dia berkata, iblis menyesatkan kebanyakan orang awam dengan kehadiran mereka di majelis-majelis zikir. Dan di tempat itulah mereka dibuat sengaja menangis. Aku mengetahui betul, banyak manusia yang hadir di sana bertahun-tahun menangis, berpura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka setelahnya tidak berubah sedikit pun juga. Sungguh mereka tetap bermuamalah dengan cara riba, menipu dalam jual beli, tidak mengerti tentang rukun salat, ghibah, dan durhaka kepada orang tuanya. Mereka itulah orang-orang yang terkena perangkap iblis, talbis iblis. Dan aku melihat bahwa mereka menyangka bahwa hadir di majlis zikir tersebut dan bawa tangis yang ditunjukkan akan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat. Ini iblis menggoda mereka dengan cara kumpul di majlis zikir sambil menangis, padahal mereka ini jauh dari Islam. Ini sudah ada pada abad ke-6. Ibnu Jauzi sudah ingatkan orang-orang yang berzikir demikian. Jadi orang bukan diajar bagaimana ibadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah. Ajarkan akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, ajarkan kepada mereka. Kok diajarkan cuma zikir, menangis lagi. Nanti ketemu lagi bulan depan, zikir lagi, menangis lagi. Lantas gimana mereka mendapatkan ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah? Nggak dapat ilmu, cuma zikir nangis. Apa Islam cuma zikir nangis? Ajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi' wal amal salih. Ajarkan mereka akidah yang benar, tauhid yang benar, agar mereka paham tentang bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Bukannya zikir. Zikir dianjurkan setiap waktu, tapi dengan berjamaah sambil Nabi nggak contohkan, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nggak pernah mencontohkan yang demikian. Makanya kita lihat contohnya ada, atau seperti contohnya ada atau tidak. Jadi harus tahu. Kemudian juga tidak boleh seorang mengambil potongan-potongan ayat tertentu. Seperti ada orang mengajarkan kiai kepada muridnya baca ini Yasin 1000 kali supaya apa? Bisa kebal. Dari mana keterangannya? Atau baca ya Latif supaya apa? Bisa hilang. Dari mana? Ada yang bilang bisa terbang. Ini semua sesat dan menyesatkan ini. Nggak boleh seperti itu.
Jadi harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh juga seorang membuat doa-doa atau zikir-zikir tertentu. Kiai atau ustadz atau habib dia buat sendiri. Doanya, zikirnya dibagi murid-muridnya. Ini kalau kamu mau selamat, ini amalan yang paling baik ini. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak boleh. Dia telah menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan, pembuat syariat. Antum lihat ayatnya, antum lihat di sini. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dzan bihi Allah." Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah SWT? Gak boleh mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama ini yang gak ada contoh dari Rasulullah. Apakah bentuknya zikir atau doa tertentu atau bacaan tertentu yang kata mereka bisa menyelamatkan manusia? Nggak bisa. Bab ini satu yang baru dalam agama, kata Nabi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, tertolak. Amalnya tertolak. Dan Nabi bersabda, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis ini sahih riwayat Nasa'i dari sahabat Jabir. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari 4 segi. Tolong antum perhatikan, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari 4 segi. Yang pertama, ia meninggalkan doa dan zikir yang telah disyariatkan. Jadi kalau dia membuat doa atau zikir yang dia buat-buat sendiri, dia karang-karang sendiri dan diberikan kepada murid-muridnya, maka yang pertama dia berdosa dari 4 segi. Dia meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia menambah-nambah dalam syariat Islam. Menambah-nambah dalam syariat Islam. Yang ketiga, dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Yang keempat, dia mengelabui masyarakat awam sehingga mereka menganggap hal itu boleh. Ya, orang awam dikelabui oleh dia. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Tashihud Du'a. Maka kita harus hati-hati. Kita jangan ikut-ikutan dan membuat zikir yang tertentu, gak boleh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا